vehement and unequivocal in the condemnation of the Russian invasion of Ukraine, while remaining utterly silent on the relentless bloodletting inflicted on the innocent men, women, and children of Gaza. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menuduh para pemimpin Barat menerapkan standar ganda dalam menyikapi konflik yang sedang terjadi. Hal ini terlihat ketika Barat mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina, namun tidak mendukung gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Pernyataan itu disampaikan Anwar Ibrahim saat berpidato di Australian National University pada Kamis 7 Maret 2024. Ia menyebut Barat telah memberikan kekuasaan penuh kepada Israel selama 6 dekade untuk membunuh warga Palestina. Menurut Anwar Ibrahim, sikap ini sangat kontras dengan konflik Rusia-Ukraina, di mana dalam konflik tersebut Barat mengecam habis Rusia, bahkan menjatuhkan sanksi yang tidak tanggung-tanggung. Anwar Ibrahim mengatakan perbedaan ini menjadi bukti bahwa Barat tidak adil dalam menerapkan hukum internasional. Sebagai informasi, Malaysia adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam pendudukan Israel. Dalam pidatonya, Anwar Ibrahim juga mendesak Australia untuk mengembalikan pendanaan untuk Badan Bantuan PBB UNRWA di Gaza. Sebelumnya, Australia mengikuti langkah negara lain untuk menangguhkan bantuan ke Gaza setelah muncul isu Badan PBB untuk Palestina bersekutu dengan Hamas. Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, menyindir Amerika Serikat. Menurutnya, bantuan yang diberikan untuk Gaza tidak berarti karena Washington menyediakan berton-ton senjata untuk membunuh warga Palestina. Al-Houthi menuduh Amerika Serikat memainkan peran utama dalam konflik di Gaza. Pasalnya, sumber utama kekuatan Israel diperoleh dari Washington. Seharusnya Amerika Serikat merasa malu karena bantuan ke Gaza tidak seberapa dengan senjata yang dikirim ke Israel. Al-Houthi juga menyindir komunitas internasional yang seolah menutup mata atas kejahatan yang terjadi di Gaza. Diketahui Amerika Serikat untuk pertama kalinya memberikan bantuan ke Gaza lewat udara pada awal Maret 2024. Bantuan itu berisi sekitar 38.000 paket makanan untuk warga Palestina yang terdampak perang. Dalam penyaluran bantuan, Amerika bekerja sama dengan Yordania, Mesir, dan Perancis. Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Michael Kurilla mengakui kehebatan drone buatan Houthi. Menurutnya, senjata itu memiliki kemampuan serangan presisi yang tinggi meski dibuat dengan biaya murah. Hal itu disampaikan Jenderal Kurilla dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat pada Kamis 7 Maret 2024. Menurutnya, drone buatan Houthi mampu menjangkau target pada jarak 2.000 km. Meski diproduksi dengan biaya murah, senjata itu lebih presisi jika dibandingkan dengan drone mahal buatan Amerika. Dalam sidang tersebut, Jenderal Kurilla ditanya mengapa Amerika belum menyerang fasilitas dalam negeri Houthi untuk membatasi pasokan Iran. Namun, Kurilla mengatakan kepada senator bahwa dia hanya bisa menjawabnya dalam sesi tertutup. Diketahui Amerika Serikat dan Houthi terlibat ketegangan di Laut Merah imbas perang Israel dan Hamas. Amerika menuduh Houthi mengganggu perdagangan internasional karena menyerang kapal-kapal dagang. Namun, Houthi berdalih kapal yang diserang hanya yang berkaitan dengan Israel. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Militer Amerika Serikat akan membangun pelabuhan sementara di lepas pantai Gaza dalam waktu dekat. Tujuannya untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan melalui jalur laut. Hal itu disampaikan Presiden Joe Biden dalam pidato kenegaraannya pada Kamis 7 Maret malam. Ia memastikan pasukan Amerika hanya akan menjalankan tugasnya di pelabuhan tanpa ada yang masuk ke daratan Gaza. Nantinya mereka akan mengurusi kapal-kapal besar yang membawa makanan, obat-obatan, dan air untuk korban perang. Dalam pidatonya, Biden menyoroti nasib 2 juta warga Palestina yang kelaparan. Oleh karena itu, Amerika berkomitmen untuk membantu mereka dengan memimpin upaya bantuan kemanusiaan. Namun, Biden juga memperingatkan Israel agar ikut andil dalam misi mulia ini. Menurutnya, bantuan kemanusiaan tidak bisa menjadi pertimbangan sekunder atau alat tawar-menawar. Biden menekankan bahwa menyelamatkan nyawa tak berdosa harus menjadi prioritas. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.